Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab khitan. Yang pertama adalah pengertian khitan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan khitan? Nah, pada pembahasan kali ini Bapak akan membahas tentang pengertian khitan. Secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang artinya adalah memotong. Sedangkan secara istilah khitan adalah memotong atau membuka kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci daripada najis. Jadi dalam berkhitan disunahkan memotong hingga pangkal kuluk sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Jadi anak-anak sekalian, jangan takut ya dengan khitan, karena khitan itu bisa membersihkan kotoran dan mensucikan daripada najis. Yang kedua, secara disyariatkannya khitan. Pada bagian ini kita akan membahas sejarah disyariatkannya khitan. Kapan khitan mulai disyariatkan? Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim alaihissalam diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Wakhtana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qudum, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kafak atau kudum, sedangkan umur beliau ketika itu 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, di dalam Al-Quran juga terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Dan dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, khitan itu sejarahnya dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Sementara itu hukum khitan bagi kaum perempuan atau kaum hawa masih diperselisihkan oleh sebagian para ulama.
Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan bagi perempuan hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang artinya fitrah itu ada 5. 1. Khitan. 2. Mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah memotong kumis. Dan yang kelima adalah memotong kuku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anak sekalian, dalam hadis tersebut dijelaskan fitrahnya seorang manusia itu ada 5. 1 adalah khitan, 2 mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencukur bulu ketiak. Yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, dan yang kelima adalah memotong kuku. Yang keempat adalah usia pelaksanaan khitan. Secara syariat tidak ada ketentuan usia untuk pelaksanaan khitan. Namun, melihat pertimbangan di atas, para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 bagian. Yang pertama adalah waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk pelaksanaan khitan adalah baik-baik saja. Yang kedua, waktu wajib berkhitan. Waktu wajib berkhitan yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badannya, pakaiannya, dan tempat daripada najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Jadi anak sekalian, khitan itu adalah merupakan membersihkan kotoran dan mensucikan daripada najis. Yang kelima adalah hikmah khitan. Allah Subhanahu wa taala selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan persyariatan khitan. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari syariatkan khitan. Yang pertama, hikmah daripada khitan adalah sebagai bukti ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Dan yang kelima, menjadi ciri muslim yang baik dan mulia. Jadi banyak sekali ya hikmah daripada kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang belum berkhitan mau berkhitan dan berani berkhitan. Jangan takut untuk dikhitan, karena khitan itu adalah sehat, bersih, dan suci. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.